Oke, Jadi baik. jangan Oh, Anda memahami ketika Yesus berkata bahwa dia akan datang kedua kalinya dalam rupa pernyataan seperti yang dialami oleh Paulus. oke. Baik, Bang Tidak Kingdom. seperti itu. Oke, baik Bang Kingdom. Ketika Paulus berjumpa dengan cahaya itu memperkenalkan dia itu siapa? Jadi gini Bang, Enggak. Cahaya yang berjumpa dengan Paulus, cahaya itu memperkenalkan dia itu siapa? bukan cahaya itu memperkenalkan diri. Oke, siapa yang Paulus ketemu ini dengan sebentar. Paulus? Oke, Sebentar baik. dulu, Siapa yang sebentar. ketemu dengan Paulus waktu itu? Ya, jangan dipotong dulu ya. Oke, siapa Ketika yang ketemu perjalanan dengan ke Paulus Damsyik, waktu itu? lah saya bagaimana bisa jelaskan kalau kamu mau chat terus? Oke, silakan. Ketika perjalanan ke Damsyik itu ya, Paulus mendapat satu penglihatan yang di mana sinar itu lebih terang dari sinar matahari. Terus terdengarlah suara dari langit. Lalu Paulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Yesus berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oke, Yesus ya? Hah? Yesus ya? Iya. Bukan siapa-siapa, Yesus kan? Suara yang datang itu suara, bukan Yesus datang secara fisik. Ya, mau suara, mau apa itu Yesus yang datang kan? Makanya Yang kamu ketemu harus dengan Paulus membedakan, Yesus, betul? bro. Kamu harus membedakan ya ketika Iya. Yesus datang kedua Ya, kali dia itu ini sapu rata. seperti apa? Ya, sapu rata, tidak bisa membedakan. Ya, harus dibedakan itu. Bang Kingdom. Makanya Viro jangan, Viro Viro, bisa bedakan kok. Viro, bisa, sebentar. bisa loh Viro bedakan. Viro, Makanya sebentar. tanya. Ya, Viro, sebentar, dikit saya dong. bicara dulu. Yang datang Viro. itu siapa? Yesus Viro, sebentar. atau siapa? Viro, sebentar. Nah, coba. Memahami Alkitab itu jangan hanya dari satu Sudah ayat dibilang saja. Yesus. Kau tanya Ya. lagi. Jadi Oke, itu kalau itu Yesus, Henry. suara yang Paulus dengar itu ya, itu suara yang datang, bukan datang secara fisik. Bukan berarti Yesus sudah datang yang kedua kalinya. Kalau Yesus sudah datang yang kedua kalinya yang bisa terlihat oleh mata jasmani kita, dunia sudah kiamat, bro. Sudah? Kamu nggak paham Sudah, Bang apa-apa Kingdom. sebenarnya, bro. Sudah Bang Kingdom. Sekali lagi Viro tanya ya. Ya, izin sebentar ya. Yang ber- Pak Ulis, Anda sebagai yang tertua di sini tolong Anda menengahi Pak Ulis ya, karena saya ini bukan keluarga di dalam ya. Saya hanya menyediakan tempat saja. Silakan Sebentar. Pak Ulis, Jadi, silakan. Loading, Bang loading, Kingdom. loading, Bang loading, Bang Kingdom. Bang loading sebentar. Bang loading. Bentar. Izin. Bentar, Saya mau Bang Kingdom. clearkan dulu, saya mau clearkan sebentar sebelum Paulus ngomong. Abang, Izin dulu Pak Paulus, bentar, Kingdom, Paulus. izin. Bentar, Paulus. 10 detik aja, 10 detik. Bang Loading mengatakan bahwa Paulus usianya ya lebih tua. Saya mau tanya Paulus umur berapa sekarang? Sudah, jangan kau bahas usia ini Bang Viro mau Jangan. tanggapi. Kau diam dulu. Jangan Biar Bang Viro mengatasnamakan tanggapi dulu, biar seseorang lebih diskusi. tua. Saya mau pastikan Iya, Paulus sudah. umur berapa? Iya Pak U. Paulus umur berapa Emang Pak sekarang? Kingdom umur berapa? Pak Kingdom umur berapa? Saya mau pastikan dulu Paulus umur berapa sekarang? Apa? Sudah. Umur apa sisanya? Sudah. Ya, Silakan gini, fokus. Oke. Supaya kita menghormati dan menghargai orang itu tepat siapa tahu. Iya, di oke. sini Saya cuma sampaikan begitu. Pak Saya Dehe biarkan Pak lebih- Ulis. Dengar dulu Pak usianya lebih Kingdom. dari kita Dengar dulu. semua. Iya, Anda Makanya saya mau dengar dulu. pastikan. Biarkan Pak Pak Ulis umur biarkan berapa Pak Ulis sekarang? yang moderator. Di sini kan banyak. Kita dengar dulu pemaparan Viro ini. Oke, Begitu. lanjut. Bang Napi saja Lanjut, dari lanjut. tadi diam saja itu. Silakan Bang Viro. Begitu. Oke, makasih. Ini belum saya punya bunda yang cantik baik hati lagi. Silakan lanjut Pak. Lanjut Pak. Oke, izin sedikit dulu saya ya, Pak Kingdom, makasih Pak Kingdom sudah tanya umur saya. Saya kelahiran tanggal 9 Juli 1973, tepat usianya sudah 54 tahun. Aku tahu Pak Kingdom di atas, aku tahu Pak Ya, Kingdom. berarti saya lebih tua dari Paulus Loading. I understand. Tapi dengarkan Makanya aku dulu. jangan tuakan Pak Ulis, tuakan Iya. saya lebih tua dari semua. Begini, dengarkan aku dulu. Aku diberikan waktu untuk kata-kata. Aku begini ya, yang aku suka dari diskusi itu begini, yang tua menghargai yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Hanya itu yang aku inginkan. Dan yang kedua, tolonglah berdiskusi dengan teratur.
tunjukkan kita punya moral, mental, etika di dalam berdiskusi itu yang bagus. Karena di bawah ini ada 8.000 penonton, orang-orang yang nontonin orang-orang cerdas semua, bukan orang-orang yang bodoh seperti kita yang di atas ini. Ya. Jadi aku mohon tunjukkan dulu kita punya kualitas dalam etika dalam berdiskusi, tata kerama kita berhadapan dengan yang tua dengan yang muda, itu dulu kita tunjukkan kepada publik, baru kita tunjukkan kecerdasan kita karena mereka di bawah lebih cerdas, aku yakin. Mungkin begitu saja dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bang Viro sama Bang Kingdom, silakan. Oke, giliran Viro ya, Pak Kingdom ya. Oke, cuman satu pertanyaan Viro. Yang ketemu sama Paulus itu siapa? Saya sudah menjawab dari tadi, kenapa muter-muter pertanyaanmu saya? Jawabannya Yesus ya? Betul Yesus? Yesus Ya, ya? terus? Yesus Terus? sudah datang keberapa kali itu ketemu dengan si Lah. Paulus? Abang, Anda ini gak memahami ya sebenarnya ya. Viro cuman tanya Bang Kingdom, cuman tanya loh. Memang, Ketika ketika- Paulus berjumpa dengan Sebentar. Yesus, kan Oke, tadi saya kan mau clearkan Bang dulu. bilang yang Viro. datangkan Yesus. Viro, Berarti saya kan mau Yesus clearkan tadinya ya. udah di sorga kan? Sabar. Iya. Tadinya kan Yesus udah di sorga kan? Nggak mungkin kan Paulus ketemu Yesus di sorga. Iya kan? Nggak mungkin kan Paulus ketemu Yesus di sorga. Karena Yesus udah di sorga, makanya dia pingin ketemu Rasul Paulus kan? Makanya dia harus turun supaya biar ketemu Rasul Paulus. Oke, baik. Betul tidak? Saya tanya Anda. Sekarang- Anda. Sabar dulu dong Bang Kingdom. Sebentar. Supaya jangan muter-muter. Yang Ya. kita nggak muter-muter Kita justru. langsung straight Viro cuma to the bertanya point, doang ya. kok. Kita nggak langsung muter-muter. ke main pointnya ya, intinya ya, ke main pointnya ya. Sekarang gini, menurut kamu Tuhan itu maha kuasa nggak? Nggak, tanya dulu, Viro tanya tadi. Jawab dulu kan? saya. Dia maha kuasa. Maha kuasa, oke. Ya betul. Maha kuasa. Nah, ketika Yesus dia memperdengarkan suaranya dari langit, ya, bisa nggak dia lakukan itu? Nggak ada memperdengarkan suara dari langit. Lah. Nggak ada. Bagaimana? Nggak ada memperdengarkan suara dari langit. Mana Bagaimana? datanya? Mana datanya Yesus Oke, saya tanya memperdengarkan Anda. suara dari langit? Sebentar, saya tanya Anda. Apakah Paulus melihat Yesus secara fisik begitu? Nggak. Viro tanya. Mana datanya Yesus Sebentar. memperdengarkan suaranya dari langit? Sebentar. Coba tunjukin dulu itu. Sebentar. Nggak, Bang Kingdom, supaya kita Kan clear dalam hal berdiskusi. gini, narasimu Bang Kingdom. Yesus sudah datang bertemu dengan Paulus. Apakah Yesus datang physically dan bertemu dengan Paulus? Anda juga udah mengakui bahwa yang bertemu dengan Paulus itu Yesus. Suaranya, Makanya kan Viro tanya. Makanya ya, kan Viro yang tanya. diperdengarkan kepada Paulus itu. Sabar Paulus mendengar dulu suara, dong. makanya. Oke, sebentar ya. Ya sabar dulu dong, giliran Viro dulu dong. Ya kan? Tadi kan Bang Kingdom udah dengan tegas Bentar, berkata. boleh saya masuk sedikit ya, Bang Kingdom sama Bang Piro. Bentar Bang Nabi. Datanya Bentar di dulu sini dong. Bang Piro. Di Bentar dalam Bang kisah Nabi. para rasul, sebentar biar aku kasih data aja. Yo, semua udah tahu biar kok nanti data itu, Bang dilanjutkan Nabi. si Kingdom data. Jadi itu perjumpaan pribadi Bang Piro, perjumpaan pribadi bukan Iya. kedatangan Tuhan. Kedatangan Terserah Tuhan mau kedua kali Iya, nanti hari baik. kiamat. Ini perjumpaan Baik, Bang secara Nabi. pribadi. Baik, Oke, mau lanjut bicara ya. tentang perjumpaan Ya, pribadi, mau bicara tentang secara universal. Iya, itu perjumpaan pribadi Itu bukan di dalam- persoalan. Dengar dulu, Bang Nabi, itu bukan persoalan Viro. Yesus mau datang berjumpa secara pribadi, secara universal, secara global, itu bukan urusan Viro. Yang menjadi urusan Viro kan Yesus berjanji hanya akan datang pada kali yang kedua. Gitu loh. Nah, ketika dia berjumpa dengan Iya, Paulus, itu di kan dalam kiamat. sabar dulu dong, Di sabar akhir dulu dong. zaman. Dia Ya sabar dulu dong. dalam Tapi secara perjumpaan pribadi kan dia dalam bisa satu. datang sama Bang Piro. Tapi secara Satu-satu ngomong. suara, Satu-satu. suara, Dengar dulu, cahaya. Jendri. Ya, Secara itu pribadi berbeda. kan dia bisa menjumpai Bang Saya Piro dengar dulu, kan. Jendri. Makanya ketika Itulah. Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus, saya tanya sama Bang Kingdom, Rasul Paulus itu berjumpa dengan siapa? Bang Kingdom dengan sepakat berkata, itu berjumpa dengan Yesus. Makanya kan Viro bilang, kalau berjumpa dengan Yesus berarti Yesus yang turun. Nggak mungkin Rasul Paulus yang ke sorga. Betul? Nggak mungkin Rasul Paulus yang ke sorga. Berarti Yesus Betul. yang turun. Dalam rupa Betul. apapun dia turun, tapi yang turun Iya, itu Yesus. betul. Benar nggak?
Iya. Benar Iya. kan? Nah, itu kan perjumpaan Sementara pribadi kan Bible sudah mencatat Turun dalam Yesus hanya apa? akan turun pada Dalam kali yang bentuk kedua. cahaya dan suara, bukan Iya, dalam dengerin tubuh dulu dong. jasmaninya. Sementara kan Dikatakan Yesus dalam berkata bentuk bahwa dia kali yang kedua itu dalam bentuk Jendriko, sabar, dengar jadi dulu belum, Viro, Bang Jendriko, Nabi. dengar dulu Viro, baru kalian bantah. dalam Begini, bentuk kamu begini. ketakutan. Sabar, Bang sabar, Nabi, izin sebentar ya. sabar satu-satu dong. Iya, izin sebentar. Bang Nabi Saya dan tidak mau teman-teman mengganggu Kristen, diskusi kalian. Viro ini Cuma kalau nggak boleh yang satu memahami bicara selesai, pengalaman baru yang satu. pribadi dengan Yesus Pak Kingdom, berjumpa orang tua, sabar dulu orang tua. Aduh. atau Yesus sudah datang secara fisik ya. Ini gagal Iya, pahamnya, maksud saya Viro. begini Pak Kingdom. Biarkan dulu Bang Viro selesai, baru Pak Kingdom masuk. Kesian ini Bu Rosi yang cantik dan baik hati belum bersuara dari tadi. Pak Ulis pun menikmati, Bang Napi pun bicara hanya kisi-kisi. Bang Jendriko sama Pak Kingdom yang paling banyak. Ganti-ganti, silakan Bang Viro, kasih selesaikan dulu. Ya, Nanti yang sedikit lain aja, mau teman-teman. masuk, silakan masuk. Oke, baik, sedikit aja teman-teman ya, sedikit aja. Kan Viro udah bilang tadi kan, Bang Kingdom ya udah sepakat sama Viro tadi, bahwa yang berjumpa dengan Paulus itu Yesus. Mau dalam bentuk apapun dia, intinya, substansinya Paulus berjumpa dengan Yesus. Makanya Viro bilang kan, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, nggak mungkin Paulus yang ke surga. Kan Yesus sudah naik ke surga kan? Nggak mungkin kan Paulus yang ke surga. Pasti Yesus yang turun dari surga, ketemu sama Paulus. Nah, sementara Yesus sudah berkata bahwa dia hanya akan datang pada kali yang kedua. Kali yang kedua itu apa? Datanya seperti apa? Sama seperti ketika kita melihat dia naik ke surga. Kan begitu. Tapi kenyataannya Yesus sudah datang, ketemu dengan Paulus. Kan Bang Kingdom udah sepakat tadi sama Viro. Yang ketemu dengan Paulus itu Yesus. Nah, kalau begitu ada kedatangan Yesus ketiga kali dong kalau begitu. Tapi Alkitab tidak mencatat kedatangan Yesus pada ketiga kalinya. Cuma 2 kali doang kok. Kan begitu logikanya. Oke, aku rasa sudah cukup. Bang Nabi 28, aku minta Bang Nabi yang tanggapi. Aku ambil alih sudah ini. Bang Nabi tanggapi itu Bang Viro. Ya, makasih. Ya, makanya tadi kan sudah saya katakan, kedatangan kedua kali adalah akhir zaman. Itu di Matius 24 ayat 30, bahwa dia akan datang di awan-awan. Tetapi perjumpaan pribadi kan ada. Nah, ini yang dialami oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul, bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di ayat 4-nya dikatakan, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ketika Paulus menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan mengatakan, akulah yang kau aniaya ketika kau menganiaya orang Kristen, orang pengikut jalanku, gitu. Jadi dalam konteks ini, bukan dalam konteks akhir zaman, tetapi dalam konteks perjumpaan secara pribadi atau panggilan khusus. Begitu Bang Viro, lanjut. Oke, waktu selanjutnya Bang Jendri, tanggapi Silakan, itu Bang Bang Viro. Viro lagi. Jendri sekarang, Jendri. Oke, iya. Tetapi ya di dalam, tetapi tidak di dalam apa, tubuh kemanusiaannya yang seperti kita lihat dia naik akan turun yang dikatakan oleh malaikat, tetapi dalam bentuk cahaya kemuliaan dengan suara. Itu loh, bukan dalam tubuh fisik yang dikatakan itu maknanya yang berbeda loh, berbeda makna. Jadi ketika dia katakan dia akan datang kembali pada kedua kalinya, itu dalam bentuk fisiknya yang dia terangkat, tetapi dalam perjumpaan dengan Paulus Cukup. itu dalam bentuk apa? Cahaya, suara, bukan tubuh. Ya, ingat itu membedakan. Sudah cukup, jangan panjang-panjang, sama saja dengan Bang Nabi 28 itu sama. Bang Kingdom, dilengkapi lagi. Jangan terlalu panjang, sudah sama narasinya sama Bang Nabi 28 itu. Bang Kingdom, tanggapi Bang Viro lagi. Baik Abang. Ya, sudah disampaikan oleh Bang Nabi dan juga Bang J. Gini, saya sarankan kepada Bang Viro aja, sungguh-sungguh belajar Alkitab dengan benar dulu ya Bang Viro ya, supaya Anda bisa memahami. Oke, sudah cukup. Ya, itu aja. Cukup Bang Kingdom, tidak bisa menyerang individu, tidak bisa, stop itu. Bang, ada yang cewek di sini, siapa cewek? Bunda Rosi aku dengar, tolong ditanggapi itu. Yang mana Bunda Rosi? Aku lihat dulu. Oh, yang cantik-cantik di samping saya. Silakan ditanggapi itu Bunda Rosi, Bang Viro.
Iya, dengan atau tanpa Paulus kan pekerjaan penginjilan ini kan tetap jalan karena yang melakukannya adalah Bapa Surgawi itu sendiri. Kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Karena Bapa yang mengutus aku dan dia akan kubangkitkan. Orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus akan kubangkitkan pada akhir zaman. Begitu kata Yohanes 6 ayat 44. Jadi Bapa kok yang melakukan semua pekerjaan yang menarik orang datang kepada Yesus, ya pekerja yang ternyata kata Yesus Bapa yang mengerjakannya. Jadi tanpa Paulus pun juga bakal jalan. Gitu aja. Lanjut. Oke. Pak Raja, Pak Doha, ada yang abang ingin menanggapi dari Bang Viro? Bang Raja tertidur atau termute? Pak Dehe. Oh, silakan waktu aku berikan kepada Pak Doha. Apa bang? Ada yang mau ditanggapi dengan narasi daripada Bang Viro? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bang Dehe, aku kembalikan kepada abang. Ya, artinya Pak Yulis, kebanyakan orang mendengarkan perkataan orang daripada kepada Yesus. Dia mengatakan Tuhan dia Yesus, tetapi perkataan Yesus pun dia bantah. Ya kan? Kita bawa data perkataan Yesus, bukan kita berbicara sendiri. Ya, kita berbicara sesuai yang tertulis, sesuai yang disampaikan Yesus. Yesus sudah tahu bahwa ada Mesias palsu yang mengaku Yesus, yang mengaku Mesias. Makanya di ayat 24 ini Yesus mengatakan bahwa akan ada, dan jelas sudah ada. Dikatakan di pasal 24 itu, janganlah kamu percaya. Berarti Yesus menyuruh kita untuk tidak mempercayai setiap omongan-omongan yang tertulis itu. Nih, saya baca ya, hanya saya baca ulang lagi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Pertanyaan saya, Pak Yulis, siapakah yang menulis buku di dalam bilik? Tentu kita tahu. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Tentu begitu Pak Wiro ya. Oke, udah cukup. Aku mau bertanya supaya kita maju ke depan. Pertanyaan saya begini kepada anak Jenriko. Tadi anak mengatakan bahwa Paulus menyampaikan firman itu berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Sekarang pertanyaan saya kepada anak Jenriko, jikalau Paulus mengatakan itu dengan tuntunan Roh Kudus, mengapa di dalam Efesus 2 ayat 15 dengan matinya ia sebagai manusia ia membatalkan seluruh isi hukum Taurat dan ketentuannya, sementara di dalam Lukas 16 ayat 17 di situ dikatakan lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jikalau Paulus mengatakan itu dengan tuntunan Roh Kudus, kenapa bertentangan dengan perkataan Yesus? Silakan, aku berikan waktu kepada Bang Kingdom duluan. Yang lain aja dulu, lanjut. Pak Kino ke saya. Oh, saya. Oke, pada anak Jenriko. Saya pamit turun dulu ya. Makasih buat semuanya. Iya, terima kasih. Salam. Anak Jenriko, tadi narasi anak mengatakan bahwa Paulus dituntun oleh Roh Kudus untuk menyampaikan perkataan-perkataan firman. Sekarang saya bertanya kepada anak Jenriko, kenapa di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 itu dikatakan dengan matinya ia sebagai manusia ia membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala ketentuannya. Di dalam Lukas 16 ayat 17 Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi melenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Kenapa itu bertentangan kalau itu Paulus mengatakannya berdasarkan tuntunan Roh Kudus, anak Jenriko? Oke.
Oke, terima kasih ya. Oke, jadi begini, di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 kita bisa baca ya, Lukas 24 ayat 44, sebelum dia terangkat ke sorga, kita berada di dalam di dalam hukum apa? Hukum Taurat. Ya, itu untuk mengenapi seluruh hukum itu. Jadi sebelum dia menggenapi itu harus digenapkan. Ya, digenapkan. Jadi ketika dia terangkat ke surga, dia menyampaikan sebelum terangkat ke surga dia menyampaikan amanat agung bahwa hukum perjanjian lama ini akan apa? Sudah selesai, sudah digenapkan dan kita melakukan hukum perjanjian baru. Coba kita baca Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 45 dikatakan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur." Itu dia berkata ya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan ya, Yohanes 19 ayat 30 ya, itu dia menggenapi di atas kayu salib segala tuntutan hukum Taurat itu ya. Saya baca 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu ia berkata, "Ia sudah selesai," lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika dia bangkit dari kematian, dari kematian itu dia memberikan hukum yang baru, yaitu hukum Kristus ya. Dia katakan, "Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk ya. Barang siapa yang percaya, dia beritakan, dia suruh kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan ke segala bangsa." Ya, ke segala bangsa. Jadi, dan Rasul Paulus ini ya salah satunya rasul spesial Yesus Kristus dalam Matius lagi. Kisah Rasul pasal 9 ayat 11 sampai seterusnya. Dan dia yang menjelaskan bahwa kita tidak lagi terkutuk, tidak sudah deh, jangan terlalu panjang. Sudah deh, jangan terlalu panjang, penonton muak kalau terlalu panjang dengan ayat-ayat. Cukup, aku sudah dapat intinya. Bunda Rosi, aku minta tanggapan dulu. Aku bertanya kenapa itu ada miskomunikasi kalau itu dikatakan dengan tuntunan Roh Kudus, kenapa tabrakan dengan Yesus sendiri? Apa? Aku minta tanggapan dari Anda. Aku membaca Efesus 2 dan Lukas 17:16 ya. Lukas 16:17 itu ada sedikit miskomunikasi ya. Yesus mengatakan di situ lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tetap di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 itu dikatakan, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh isi hukum Taurat dan segala ketentuannya. Itu kenapa miskomunikasi kalau memang itu Paulus mengatakannya dengan tuntunan Roh Kudus? Iya, kalau Yesus itu kan Raja Sorga, dia punya hukumnya sendiri. Bahkan dikatakan langit menceritakan keadilannya. Jadi hukum Yahweh ini nggak ada hubungannya dengan Yesus. Bahkan Yesus berani mengamandemen apa yang sudah dituliskan di dalam 10 perintah. Jadi memang ini peraturan dari Yahweh itu. Gitu Bang. Oke Bang, lebih 28 ada jawaban yang lain yang lebih indah. Jadi kalau di dalam dua ayat itu sebenarnya berbicara hal yang berbeda. Di sini kalau di dalam Efesus 2 ayat 15 itu Yesus berbicara tidak membatalkan secara keseluruhan, tetapi itu konteksnya menunjukkan secara khusus pada hukum perintah sebagai sistem yang menjadi pemisah antara Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Sementara di dalam Lukas 16 ayat 17, Taurat tidak akan gagal. Dia tidak gagal, tetapi dia digenapi, disempurnakan. Nah, itu poinnya di situ. Bukan berarti tidak berlaku, tapi disempurnakan, sempurna di dalam kasih. Makanya Yesus bilang kan, hanya ada dua hukum kasih itu, kasihi sesamamu, kasihi Tuhanmu. Jadi bukan dibatalkan dia, tetapi disempurnakan. Kalau kita mengasihi, contohnya mengasihi orang lain kan kita nggak akan mencuri uangnya, kan itu bagian dari hukum Taurat. Kalau kita mengasihi seseorang kan kita tidak akan menganiaya dia. Lalu kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi bukan membatalkan dalam arti tidak berlaku, tetapi membatalkan dalam arti next level, lebih baik gitu. Silakan dilanjutkan. Oke, makasih Bang Viro. Ada yang ingin ditambahkan tentang kedua ayat itu? Oke, baik, makasih ya. Sebenarnya memang kedua ayat itu sangat bertentangan. Sangat bertentangan.
Karena di dalam Injil Matius 5 pun ayat 17 Yesus sendiri yang berkata di situ bahwa satu titik atau satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan pernah ditiadakan. Itu perkataan Yesus. Sementara di dalam Efesus 2 ayat 15 Rasul Paulus yang berkata dengan matinya sebagai manusia, ia itu berujuk kepada Yesus loh. Dengan tegas Rasul Paulus berkata, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita ambil makna kata segala, teman-teman, itu berujuk kepada sesuatu yang tidak ada pengecualiannya. Artinya keseluruhan dari kitab hukum Taurat, bukan kitab, keseluruhan dari hukum Taurat. Jadi tidak ada pengecualiannya, teman-teman ya. Itu keseluruhan dari segala perintah dan ketentuan dalam hukum Taurat itu udah dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib. Itu kata Paulus. Dan dengan tegas Paulus berkata itu perkataan dari Yesus. Karena ayatnya berkata begini, teman-teman. Sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya Yesus kan, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tidak ada pengecualiannya. Sementara Injil Matius 5:17 jelas sekali Yesus tidak pernah membatalkan satu titik iota pun dari hukum Taurat itu. Satu pun tidak akan pernah dibatalkan. Tetapi Paulus berkata, tapi yang anehnya juga, sabar bang, sabar. Yang anehnya juga teman-teman, baca setengah. Ya, bentar sabar Jendri. Yang anehnya juga teman-teman ya, surat Paulus ini disampaikan kepada siapa? Kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat orang-orang di luar non-Yahudi, non-Israel. Mereka bukan pelaku-pelaku hukum Taurat. Dan mereka bukan penerima hukum Taurat. Kenapa harus dikatakan batal kepada orang yang tidak menerima hukum Taurat? Kenapa Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang mereka notabene bukan pelaku-pelaku hukum Taurat? Lebih tepatnya menurut Viro, surat ini disampaikan kepada orang Yahudi, orang Israel. Karena mereka lah pelaku-pelaku hukum Taurat, mereka penerima hukum Taurat. Tapi sayangnya surat itu diberikan kepada orang Efesus. Yang notabene mereka bukan pelaku-pelaku hukum Taurat. Karena kalau kita cari tahu teman-teman ya, secara kedudukan sekarang Efesus itu letaknya ada di Turki, teman-teman. Dan itu memang bukan orang Israel, Jendrio. Bukan orang Israel. Saya kasih analogi sedikit ya, Bang Julius. Contoh misalnya Viro orang Malaysia. Bang Jendrio, ini orang Indonesia, ya kan? Nah, ada undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, ya kan? Nah, pemerintah memutuskan supaya Viro berbicara tentang undang-undang perpajakan, Viro sudah dibatalkan. Padahal sementara Viro bukan orang Indonesia. Masuk logika enggak? Viro bukan orang Indonesia, Viro orang Malaysia. Tapi pemerintah Indonesia mengatakan kepada Viro bahwa Viro undang-undang berkaitan dengan perpajakan sudah dibatalkan kepada Viro. Padahal Viro itu bukan orang Indonesia. Viro nggak ngerti tentang undang-undang Indonesia. Lebih tepatnya itu disampaikan kepada Bang Jendrio. Karena Bang Jendrio adalah warga negara Indonesia. Nah demikian halnya dengan Paulus. Ketika Paulus menyampaikan surat kepada jemaat Efesus, makanya Viro bilang, mungkin bisa jadi itu salah alamat. Karena yang disampaikan kepada bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi kan yang pelaku-pelaku hukum Taurat. Sementara Efesus enggak. Efesus bukan. Orang-orang Efesus itu bukan penerima hukum Taurat. Ngapain dibatalkan? Wong mereka nggak melakukan kok dibatalkan. Mereka juga bukan penerima hukum Taurat kok dibatalkan. Itu aja, Bang. Silakan. Oke, makasih Pak Doha. Ada yang abang ingin mau sampaikan sedikit Pak Raja Pak Doha? Enggak ada Bang lagi. Enggak ada. Aku kembalikan kepada gurunya pendeta di atas pendeta. Bang De, silakan. Ini Anda punya makanan ini Bang De. Bang De. Ya, terima kasih guru. Ya, sedikit saya masuk guru bahwa surat Paulus adalah bukan Tuhan yang berfirman kepada Paulus. Itu hanya surat. Ya. Jikalau kita mendengarkan perkataan Paulus atau tulisan Paulus, berarti Paulus lebih berkuasa daripada Yesus atau lebih berkuasa daripada Allah itu sendiri. Karena dikatakan dengan matinya sebagai manusia, maka segala hukum Taurat dan ketentuannya dibatalkan. Berarti tidak berguna semua.
Semua, tidak ada tadi yang dikatakan si abang siapa tadi, abang Luga, bahwa ada hukum tertentu. Nggak ada. Kita baca sampai selesai itu tidak ada. Tidak ada ceritanya bahwa hukum ini masih disisakan, ini masih disisakan. Nggak ada. Segala, berarti semua bertentangan dengan firman Tuhan Matius 5:17. Bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk menggenapi hukum Taurat itu. Bahkan satu iota pun tidak akan dibatalkan, kata Yesus. Lah, kok sekonyol-konyolnya datang Paulus dia membatalkan hukum Taurat? Jikalau Sebelum saya semuanya terjadi, bertanya, loh, bukan iya loh, sebentar dulu loh, baru 30 detik loh, saya bicara, sabar sedikit loh. Jadi jika ada yang mendukung Paulus, saya bertanya kepadanya, kapan Allah berfirman kepada Paulus untuk menulis surat di Efesus? Silakan. Oke, sebentar Pak Jendriko, sebelum ditanggapi Pak Jendriko, menurut Pak Jendriko, ketentuan apa itu segala hukum Taurat itu termasuk 10 hukum Taurat yang ditulis dengan jari-jari Tuhan di atas 2 lok batu? Silakan dijawab. Apakah termasuk itu Pak Jendriko? Silakan langsung ditanggapi dari pertanyaan saya dengan narasinya Bang Dehe. 10 Taurat itu sudah termasuk itu, iya, semua termasuk, ya. Semua itu Jadi, dibatalkan sudah 10 hukum itu. Iya, sudah diselesaikan, sudah batas kan itu sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi apa? Sebelum kematian Tuhan Yesus, ya, di atas kayu salib, itu diselesaikan, digenapi, ya. Sudah selesai, tidak lagi ditambah dikurang, ya, itu sudah diselesaikan. Jadi kita menjadi orang Kristen itulah dikatakan dibacakan begini. Kolose 4 ayat 16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Baru di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 27 dikatakan, demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat-surat ini dibacakan kepada semua saudara. Artinya orang-orang yang mentaati Tuhan Yesus, bahwa hukum Taurat itu sudah selesai. Kita di bawah hukum Kristus, bukan lagi di bawah hukum Taurat yang harus disunat pada hari ke-8. Ya, harus Penyesat kau diri. ini. Sebentar. Kau sesat-sesat apa ini? Ayat yang pakai, bukan sesat. Jangan kau bilang sesat. Iya, boleh begitu, ya. Ya. Oke, dikatakan juga dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat, bahwa hukum itu sudah selesai, tidak bisa lagi dipakai oleh orang Kristen, karena sekarang kita di bawah hukum Kristus yang di dalam Kolose pasal 2 ayat 11, sunat rohani, penanggalan akan tubuh yang berdosa, bukan lagi sunat yang dilakukan oleh manusia. Dalam Kolose pasal 2 ayat 11. Ya. Anak Jendriko kayaknya sudah cukup, jangan terlalu panjang, nanti tidak bisa menanggungnya, karena setiap perkataan yang keluar dari lidah tidak keluar sia-sia, karena engkau akan dibenarkan karena ucapanmu, dan engkau akan dihukum karena ucapanmu juga. Jadi jangan terlalu panjang-panjang, nanti sukar untuk menanggungnya. Aku kembalikan waktu kepada Bunda Rosi untuk mengelola ini room. Makasih Bunda Rosi, lanjutkan. Ya, jadi gini ya, hukum Taurat itu berasal dari Melkisedek. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu ya menjadi manusia, lalu dia disunat, lalu dia misalnya mulai menginjil pada umur usia 30 tahun, itu semata-mata kenapa? Memenuhi peraturan Melkisedek. Dan dikatakan bahwa imamat Lewi itu datang dari juga peraturan Melkisedek. Kalau imamat berubah, ya berubah juga hukum Taurat. Ini ya, Ibrani berapa? Ibrani 7 ayat 12 saya bacakan ya. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Jadi bicara imamat Lewi, bicara hukum Taurat, bicara Melkisedek. Gitu. Dan Yesus memenuhi semua tuntutan dari peraturan Melkisedek ini. Termasuk dalam hal ini mematuhi hukum Taurat. Yesus takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4. Begitu. Nah, ketika Yesus sudah menggeser jabatan imam besar ini, dia membawa darahnya ke ruang kudus menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek kan lengser nih. Nah, Yesus membuat imamatnya sendiri. Dia menjadi imam besar menggantikan Melkisedek ini. Ada imamat yang baru, yaitu imamat rajani. Nah, kita ini imamat rajani. Tidak perlu perantara lagi imam, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan secara langsung.
Jadi memang jarang yang menyadari bahwa peraturan Melkisedek ini terkait dengan hukum Taurat, terkait dengan imamat Lewi, dan itu diselesaikan oleh Yesus ketika dia membayar dengan darahnya sendiri. Bergantilah imamat itu, selesailah hukum Taurat itu. Begitu. Izin bertanya Bunda Rosi, izin bertanya untuk memperkeras ini situasi diskusi di malam ini. Aku ingin bertanya sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Apakah menurut Bunda Rosi Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia? Yesus dia anak Tuhan, Bang, hanya sebagian dari cahaya. Bukan Dia Allah sebagian, sendiri. dia bukan Bapa sepenuhnya. Makanya kalau misalnya, ya maaf, kalau teman-teman beranggapan bahwa Yesus itu sepenuh-penuhnya Bapa, ya rahim Maria meledak itu. Oke. Oke, Bang Viro, bagaimana nih, pertanyaan saya ini sangat keras sekali nih. Apakah benar Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi menyerupai manusia untuk menebus dosa? Oke, kalau saya sih cuman berpendapat tetapi memegang satu dalil yang sangat jelas perkataan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Yesus sendiri yang berkata kok, bahwa di situ Yesus berkata apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Dan mengenal saya, kata Yesus ya, mengenal saya loh, kata Yesus, yang diutus oleh Elohim. Artinya Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Bahkan kalau kita baca juga di dalam Injil Yohanes pasal 5, itu jelas sekali dikatakan tentang kesaksian Yesus. Yesus menyaksikan tentang dirinya sendiri, siapa dirinya Yesus. Dan dia jangan jelas mengatakan dia yang diutus oleh Elohim. Itu jelas. Nah, anak genre kok. Aku kasih waktu kepada anak ini karena aku tahu persis dalam otak anak ini bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia. Apakah benar sesuai yang aku ramalkan di dalam otak Anda? Iya, dia datang ke dunia karena dia berasal dari ilahi, dari sumber yang satu, tidak berasal dari sumber-sumber yang lain. Ya, di dalam Yohanes 1 itu sudah jelas loh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ya, sebelum dia diberi nama Yesus, dia adalah firman. Firman itu apa? Adalah Allah. Gitu loh. Jadi kamu ini, Anda ini jangan memakai satu ayat lalu membuang ayat yang lain. Ayat 5 juga dikatakan, ya Bapa, permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, dia sudah kekal dari kekekalan itu. Yang ego cukup. aku ada. Cukup. Aku sudah ketemukan poinnya. Bang Nabi, bagaimana tanggapan Bang Nabi? Jadi apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri? Iya. Di dalam Yohanes 1 itu kan sudah dikatakan Hologos, pada mulanya adalah yang berkata-kata. Yang berkata-kata itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Tritunggal membuatnya menjadi kata-kata. Yesus itu kata-kata, Bang, bagi Tritunggal. Padahal di sini yang berkata-kata itulah Yesus. Tidak boleh begitu kata-kata. Itu oknum. Iya, firman kan kata-kata. Bukan kata-kata. Dengarkan dulu, Jendriko. Di sini di dalam konteks ini, firman di sini kalian mengartikan kata-kata. Sabarlah, anak Jendri. Sebentar, anak Jendri, jangan dipotong orang sementara bernarasi. Biarkan saja Nabi 28 bernarasi sepuasnya, nanti habis saya kasih waktu untuk Bang Jendri tanggapi. Oke, mantap Pak. Ya. Oke. Jadi di sini perbedaannya, Pak Julius. Mereka menganggap Yesus itu adalah kata-katanya Bapa, firman dalam arti kata-kata ataupun sabda. Tetapi di sini dijelaskan sebenarnya yang berkata-kata itu hologos, bukan logos. Hologos, sang yang berkata-kata. Sang yang berkata-kata itulah Yesus itu. Makanya saya katakan Bapa itu hanya sebutan, Anak itu hanya sebutan, Roh Kudus itu sebutan, namanya Yesus. Tetapi mereka buat jadi pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Anak. Di sini korsletnya, Pak Julius. Itu dulu yang saya tanggapi, jangan nanti pening. Jadi situlah korsletnya Tritunggal. Sebutan dijadikan oknum.
Pak Julius saya rasa sudah lebih pakar di situ dalam mengartikan itu. Jadi sebutan itu mereka jadikan oknum. Parah kan Pak Julius? Bagaimana menurut Anda? Parah kan? Oke, sudah cukup. Aku sudah ketemu intinya. Ya. Kepada Pak Dehe aku tidak perlu masuk ini. Aku sudah tahu dalam otaknya Pak Dehe. Tapi kalau Pak Dehe mau tambahkan sedikit boleh? Ya, baik, saya tambahkan sedikit Pak Julius mengenai Yohanes 1 ayat 1. Di Yohanes 17 ayat 8 Yesus berfirman, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, di dalam Yohanes 1 sudah terbantahkan di Yohanes 17 ini ayat 8. Terbantahkan, makanya kita membaca kitab itu. Jangan hanya kesaksian Yohanes lalu kita mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu kata-kata Allah. Makanya terjawab di Yohanes 17 ayat 8. Ada yang memberi firman dan ada yang menerima. Ya, yang berfirman adalah Allah, yang menerima adalah Yesus, dan yang menyampaikan kepada kita adalah Yesus. Jadi berbeda. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus yang menyampaikan ini. Beda dengan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 adalah perkataan Yohanes. Kalau ini adalah perkataan Yesus. Sekian. Oke, makasih Pak De. Anak Gendri, Bapak ingin bertanya kepada anak Gendri, jikalau memang Yesus itu adalah Bapa sendiri yang turun ke muka bumi untuk menembus dosa manusia, pertanyaan Bapak kepada anak, semua manusia berbuat dosa untuk Tuhan nih, Tuhan. Semua manusia berbuat dosa untuk Tuhan nih. Tuhan turun ke bumi untuk menembus dosa manusia, tebusnya kepada siapa anak Gendri? Tuhan ke dunia untuk tebus dosa kepada siapa? Kepada semua. Kepada siapa? Karena manusia berbuat dosa untuk Tuhan nih. Tuhan sendiri turun ke bumi menebusnya kepada siapa? Kepada manusia yang berdosa. Kepada manusia yang berdosa. Nah, ulang. Renungkan baik-baik pertanyaan ini. Renungkan pertanyaan baik-baik ini. Karena Anda punya bersisi keras bahwa Tuhan. Ya, Sebentar, sedikit saja. Renungkan baik-baik pertanyaan saya. Aku menangkap narasi anak Gendri ini bagaimana supaya kasih paham untuk Bapak ini, supaya Bapak paham. Tadi saya berkata bahwa benarkah Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia? Anak Gendri mengatakan benar itu dengan sesuai dengan narasi itu. Sekarang saya bertanya, seluruh manusia itu saya tidak bilang benar kepada Tuhan. Begini Pak. Sebentar dulu, Pak, nanti baru saya dijawab. tidak bilang Bapak. Sebentar dulu. Iya, Anda bilang Bapak. Jadi gimana sih? Sebentar dulu, nanti baru dijawab. Seluruh manusia ini berbuat dosa kepada Tuhan itu sendiri, ya kan? Sekarang Tuhan turun dari surga ke bumi ini menebus dosanya, menebusnya kepada siapa? Itu yang aku mau tanyakan. Mulai pertanyaan jebakan dari guru. iya, tidak apa-apa. Apa Yesus berdosa? Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 46, ya. Dia katakan kepada orang-orang ahli Taurat, dikatakan, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan aku berdosa? Maksudnya Bapak Julius, maksudnya Yesus juga ikut berdosa karena dia jadi manusia. Begitu? Aduh, gimana sih? Tidak nyambung juga ini. Saya bertanya tadi kepada Anda,
kan, apakah Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia? Anda mengatakan iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Iya. semua manusia ini berbuat dosa kepada Allah itu sendiri. Nah, sekarang Allah turun ke muka bumi untuk menebus dosa manusia, tebusnya kepada siapa? Karena kita berbuat dosa kepada Allah. Silakan dijawab. Karena kita tebusnya kepada siapa? Iya, Tebusnya kepada siapa? kepada manusia. Karena kita berbuat dosa Menebus. kepada Allah, Anda mengatakan Allah itu sendiri yang turun untuk menebus. Iya, untuk memperdamaikan Allah dengan manusia di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Nanti kita berbicara itu ya. Kayaknya saya bingung juga dengan bahasa Anda. Yesus Oh datang iya, sebagai pasti pengantara bingung kalau- antara Allah dan manusia. Iya, pasti Dalam bingung, pasti. 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Untuk memperdamaikan kedua pihak ya, antara Allah dengan manusia karena dosa itu. 1 Timotius 2 ayat 5. Bisa baca itu. Oke, sudah. Waktu aku kembalikan kepada Bang Sulata. Silakan, ada ini Saya- yang mau di. Saya dulu lah, Bang. Saya Oh, menanggapi sedikit lah. ini loh, yang ini Oke. Nabi. Ya, oke. Jadi dia ini kayak begini kan, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 7. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Dikatakan itu. Itulah roh antikristus. Di dalam 2 Yohanes ayat 7, banyak penyesat telah muncul yang yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Nah, konsekuensinya dia tidak berasal dari Allah, disebut penyesat dan antikristus. Itu kalau orang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, ya, karena yang ini diklaim oleh Nabi ini dia hanya Allah saja, bukan manusia. Ya, di ayat 2 juga menolak keilahian Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia sebagai keilahiannya, kamu akan mati dalam dosamu." Dalam Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus terima pengakuan itu. Konsekuensinya tetap mati di dalam dosa bila menolak identitas Yesus sebagai Allah dan manusia. Ya, sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Itu konsekuensi. Gitu, Pak. Ya, itu, oh ya, mantap sekali ya, Bang Sulata. Apakah Bapak ada punya berkeinginan untuk menanggapi narasi anak Jendriko yang begitu menarik itu? Silakan, Bang Sulata. Ya, karena semua narasi itu menarik ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam, Guru. Selamat malam, Guru. Kalau ada narasi gitu. Malam, Bang. Begitu ya. Saya sela dulu, Jadi saya kalau narasi, Pak. semua narasi Pak, menarik. terus boleh saya izin turun dulu, Pak. Saya sela dulu. Pak, saya mau turun dulu Oke. soalnya jaringan saya kurang bagus juga ini, ya. Jangan Terima kasih turun, ya kita atas belum debat. waktunya. Jangan Terima turun. kasih, maaf ya kalau ada yang Jangan turun, Oke, kita salam belum Jangan hormat, kau selesai. salam kayak hormat. tua, jangan kau kayak perempuan. Bang Jangan Jendri, turun, itu Kau kita kayak belum itu Bang selesai. Dea belum Bang Dea belum selesai loh Belum bagian. selesai kita tadi Iya, mengenai Paulus, belum belum selesai. selesai. Jangan Sudah, turun dulu. nanti Mengenai kau dan Paulus. saya. Nanti kamu buka room, nanti lawan saya, ya. Iya, Nanti kau buka ya. room, nanti lawan saya. Kau ya. selesaikan Jangan nanti dan dulu, saya. Kolose Jangan, kalau tadi, di sini jangan kabur. terbatas kita. Jangan kabur. Selesaikan dulu Kolose tadi. Kolose Ya, 2 Bang Jen. ayat 11 dikatakan, ya, Kolose 2 ayat 11. Coba saya baca ya. Tunggu, saya baca dulu Kolose 2 ayat 11. Ya, saya baca ya. Supaya dia apa Kolose 2 ayat 11. Ya, jelaskan siapa yang menulis, Ya. di mana dia tulis Saya baca biar dulu. paham. Ya, silakan. Ya. Ya, Kolose 2 ayat 11 dikatakan, ya, dalam dia, yaitu di dalam Yesus kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh Abraham, ya, dengan Musa, ya, dalam hukum Taurat dalam bangsa Israel, tetapi dengan sunat Kristus, karena kita di bawah hukum Kristus, ya, melalui Injil. Nah, sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kita ini bukan sunat secara jasmani, ya, bukan sunat secara jasmani yang dilakukan oleh manusia, Ya, tetapi sunat, nanti sunat dalam besok kita penanggalan main ya, akan saya ke tubuh yang rumah berdosa besok. ini. Iya, sudah. Oke, siap. Ya. Boleh. Oke. Oke, Harus Pak. kau Terima jelaskan. kasih ya. Saya pamit dulu. Oke.
Iya, ini sudah jelaskan. Bentar, Kok mau Jendri, jelaskan lagi? Jendri, satu pertanyaan, Nanti kita Jen. diskusi ulang. Jendri, satu Ya. pertanyaan, Jen. Hukum Taurat itu batal atau tidak sebenarnya? Batal. Akan diselesaikan, digenapi, itu sama. Sudah bisa membumbung kita Bang Viro. Ya, nanti Udah, nanti begini. kalau saya kasih Waktu banyak saya tadi ayat-ayat, diambil. lawan saya pakai ayat dan pakai congor ya. Nanti lawan saya jangan congor ya, pakai Iya ayat loh, jangan pakai iya loh. Sekalian congor. cari Oke. gurumu loh. Pak, 5 saya lawan permisi. 1 siap saya, siap. Iya. Siap. Kamu ini dengan TK Melawan saya itu kamu pengikut tidak bisa mampu Paulus, menjawab. melawan pengikut Paulus, satu jengkal pun haram bagi saya. Ingat itu. Kau ingat dan catat itu. Tongkat Ya. estafet. Kami tongkat Melawan estafet yang berasal dari pengikut rasul-rasul. Paulus, Kamu satu tongkat estafet jengkal yang pun berasal dari saya mana? tidak akan Hah? mundur. Ingat itu. Kamu dari gua gelap, ya. Kami tongkat estafet, ya. Kami mendapat tongkat estafet yang dari ajaran dari rasul-rasul, bukan dari gua gelap, ya. Kamu itu dari mana ajaranmu? Kau jangan Kami mengakui mengajarkan Rasul ikan Paulus. berenang, ya. Jangan kau ajarkan ikan berenang. Sudah turun Sudah. saja sebelum pusaka kau. Tadi ini minim ilmu. Diambil apa gimana Nggak ini? usah Tadi kamu kan melawan waktu saya. Bagaimana ini waktu saya ini? Jangan melawan saya. Oke, Iya, saya iya, bagaimana iya. waktu saya Bang, diambil Bang. kata Pak Julius saya paham. Bang Jendri Ya. kok. Bang Jendri, anak Jen, dengar dulu Solata mau tanggapi narasi adik tadi baru selesai Bang Solata tanggapi baru turun sudah kan ndak enak kalau sudah turun baru dia tanggapi kan ndak enak toh, hormatilah dia sedikit. Oke, silakan Bang Solata. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Tadi kan Pak Julius bilang bagaimana tanggapan Solata yang sangat menarik ya, semua narasi. Ya, saya sampaikan malam ini bahwa semua orang bernarasi itu pasti baik. Suara burung-burung pun juga kalau kita dengar itu masuk di telinga itu asik. Tetapi poinnya di dalam, apakah itu maknanya itu kita maknai dengan benar? Itu poinnya. Kalau cuma menariknya saja ya suara burung-burung pun musik pun menarik bagi kita kalau kita mendengar. Tetapi makna intinya ya itu yang kita ya kurang pahami. Contoh, kalau narasi Jenriko tadi itu ya memang menarik. Tetapi ya bagi saya sih ya masih jauh. Masih jauh sesuai dengan ya ayat-ayat yang tertulis. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, itu saja poinnya. Karena ayat-ayat yang sudah dibawakan oleh Pak Dehe tadi itu sudah banyak dan sangat-sangat jelas untuk membuktikan dan membedakan bahwa Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Gitu loh. Oke, sekian. Oke, anak Jen sudah bisa turun karena Solata sudah selesai menanggapi anak. Sebelum Ya. turun Bapak Oke, kasih terima ingat. kasih Pak ya. Begini, sebelum turun Bapak kasih ingat kalau ada kata-kata dari kita semua di sini yang sedikit melukai hati anak, maafkan kami semua anak ya. Nah, kayak gitu aja. Waktu saya kembalikan kepada Bunda Rosi sama. Yes. Bunda Rosi saya mau bikin kopi dulu Bunda Rosi. Silakan Bunda Rosi. Ya, karena saya begini Pak, tunggu saya dulu ya, saya sela dulu ulang, karena saya lagi ada sibuk Pak. Jadi di bawah mengatakan bahwa saya kabur, saya tidak kabur, saya ada urusan penting, ya ada sibuk sedikit. Oke dah. Oke, baik. Murid Paulus ini. Semua ayat yang dibawa surat Paulus, ngapain kau bawa surat Paulus? 2026 ini perkataan Yesus langsung, bukan Paulus. Betul nggak Bang Ferry? Nah iya betul itu Pak. Jadi kadang kita ini lebih percaya dengan surat-surat Paulus. Sebenarnya memang tidak semuanya kita salahkan Paulus, tetapi ada catatan penting dalam hal ini. Artinya Paulus ini kan seorang pewarta sebenarnya, menurut dari segi pemahaman spiritualnya dia, ada perjumpaan rohani dia sebenarnya. Lalu kisah itu dia tulis. Nah, bukan berarti kita condong kepada Paulus, tidak. Karena tokoh utama kita dalam Injil itu adalah
Yesus itu sendiri, dan ada Bapaknya yang pernah dia saksikan, yang pernah dia beritahu kepada kita. Ada Bapa dan ada dia. Begitu. Jadi ada dua entitas yang harus kita percayai. Kenapa saya katakan begitu? Ada dua entitas, yaitu sama seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 itu kan jelas. Janganlah gelisah hatimu katanya. Percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Jadi kita harus percaya kepada Bapa sebagai Tuhan, sebagai sumber dari segala sesuatu yang menciptakan, dan percaya juga melalui Yesus Kristus yang telah Dia utus, yang telah menyampaikan firman-firman, yang telah menyampaikan perkataan Bapa kepada kita. Jadi sudah sangat jelas dalam hal ini. Nah, Oke. tapi izin saya mau Teman-teman izin, menanggapi. Bang Ferry izin ya. Bang Julius Silakan, Bang. izin ya teman-teman semua ya. Kayaknya Viro mau izin turun dulu ya teman-teman semua ya. Ya. Mbak Rosi ya izin ya Viro turun ya. Nanti mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi lah teman-teman semua. Pak Dea ya izin ya. Oke, Viro mau turun dulu siap, ya. Udah. siap, guru. Ya. Oke, makasih. Selamat malam semua teman-teman. Malam Malam. Bang. Oke, salam. Pak Ulis, kalau bisa cari pengikut Paulus yang ngeyel, naikkan lagi biar seru. Kalau nggak seru ngantuk saya. Ade, saya habis ada bikin susu mama muda nih biar sebentar saya mengamuk seperti kuda. Asik. Bunda Rosi, apa kabar Bunda Rosi? Baik, baik Pak Julius. Ya, jadi saya kalau diizinkan saya mau menyampaikan satu hal ya, satu hal yang penting. Kenapa mesti ada kejadian sampai wahyu? Kenapa mesti terjadi semua ini ya? Dari Taman Eden, kejadian 6 ya tentang air bah, lalu bangsa Israel, lalu mungkin sampai nanti wahyu itu. Saya bacakan ya, ini di kisah Ibrani 7 ya, ayat 3 ya. Nih, oke. Tentang Melkisedek ya, kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Dia tidak berbapa dan tidak beribu, dia tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena dia dijadikan sama dengan anak Tuhan, maksudnya dia disetarakan dengan Yesus ya, anak Bapa, anak tunggal Bapa, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham leluhur kita memberikan 1/10 dari rampasan yang terbaik. Jadi memang waktu di sorga itu Melkisedek ini jabatannya imam besar agung ya. Dia pernah menjadi malaikat yang baik, tetapi karena dia cemburu, karena dia ingin menjadi seperti Tuhan, dia ingin datang ke tempat Bapa surgawi, ya. Dia kemudian kan dilemparkan ke bumi. Lalu terjadilah di bumi ini sebenarnya pertarungan siapa? Pertarungan antara putra Bapa surgawi yaitu Yesus Kristus dan pangeran Melkisedek ini. Inilah yang mencerminkan pertarungan sepanjang perjanjian lama. Dan imam besar ini hanya mau lengser kalau Yesus ya memberikan darahnya ke ruang kudus menurut peraturan dia. Jadi kalau salah satu pertanyaan yang kalau teman-teman muslim tanya, kenapa sih Yesus mesti menjadi manusia? Karena memenuhi peraturan Melkisedek. Melkisedek bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Di sini sebenarnya letak rahasia kesinambungan antara PL dan PB. Ini yang nggak pernah jelas di dalam kekristenan. Bingung misalnya kan, kepada siapa Yesus menebus kita? Pada takut-takut jawabnya tadi seperti Bang siapa tuh? Bang Jerry kan? Memang kepada iblis. Dalam hal ini memang Melkisedek ini karena dia pemberontak, dia menjadi iblis. Padahal tadinya dia memang seorang malaikat yang baik. Dia adalah imam besar agung. Dan makanya diizinkan pertarungan, istilahnya pertarungan antara dua pangeran ini. Begitu sebenarnya intinya. Makanya Yesus ketika datang ke dunia ini ya, kan dikatakan dia taat kepada hukum Taurat, disunat, bahkan dibawa ke bait suci. Itu semua demi memenuhi peraturan Melkisedek. Ya, sampai Yesus terbukti mengalahkan Melkisedek. Kapan? Ketika dia masuk ke dunia orang mati dan mengalahkannya. Barulah Yesus bilang kan apa?
Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sebelum Yesus mengalahkan Melkisedek ini, nggak pernah Yesus memerintahkan murid-muridnya menginjili ke bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan apa? Aku ini ya hanya untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Benar, 3,5 tahun Yesus menginjil. Memang waktu itu hanya diabdikan buat bangsa Israel. Tetapi setelah dia terbukti mengalahkan Melkisedek, ya iblis ini baru perintah menginjil dunia itu datang. Itu. Semoga bisa dimengerti ya. Ini pelajaran yang sangat penting. Kalau enggak kita nggak ngerti. Kekristenan kita itu nggak pamungkas memahami misteri Tuhan, misteri iblis, kita nggak ngerti. Sangat Oke, sangat Bunda. mengerti Bunda. Terima kasih. Saya paham juga. Pak Rosi. Oke Bunda. Saya bertanya tentang satu ayat lah kalau begitu. Di dalam Matius 10 ayat 33 di situ dikatakan begini, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Itu menurut Bunda itu penyangkalan dalam yang dimaksud Yesus itu seperti apa penyangkalan itu, Bunda? Menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus ya. Ya, Yesus juga tidak mengakui kita. Ya, sebentar aku ulang ya. Aku bertanya tentang Matius 10 ayat 33. Di situ Yesus mengatakan begini, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Berarti di surga itu ada Bapak, ada anak ya? Ada Bapak, ada anak. Iya, ya kan? betul Bang, betul. Ada Bapak, Ya, ada anak. jadi memang Yesus ini adalah Pertanyaan saya, ini bentuk penyangkalan ini seperti apa itu? Bentuk penyangkalan ini seperti apa? ia menolak mengakui bahwa Yesus itu ya memang anak Tuhan yang maha tinggi, dia diutus oleh Bapa, dan bahwa Yesus memperkenalkan Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Penyangkalannya seperti itu, Bang. Makanya seperti, ya maaf ya kalau masih menyembah Yahweh, bagi saya itu suatu penyangkalan juga terhadap Yesus. Oke. Oke. Ayo Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Mungkin ada mau tanggapi. Pak Julius, sebelum ditanggapi Pak Ferry, izin mau turun dulu karena saya belum makan malam juga ya. Iya, Buat saya teman-teman saya sampai bikin susu mama muda nih biar saya mengamuk seperti kuda. Oke, tapi saya monitor di bawah, saya mau makan dulu ya, karena kita diskusi tanpa mengisi perut juga sama aja kosong Pak Pendeta. Bang Nabi izin minum Bang Nabi. Izin minum. Ya, terima kasih semua ya, Pak Solata, PS Loading, Bang Ferry, Pak Julius, Pak Nabi dan Bunda Rosi. Selamat malam. Pak Dehe, lanjut Pak Dehe, gas. Ya. Jadi begini dari ayat itu bisa saya mengatakan bahwa di surga itu ada Bapa, ada anak ya, karena barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Berarti di surga ada Bapa, ada anak ya, beda ya. Iya betul Ya, Pak. kalau seperti itu dia Pak, berarti ada kakeknya. Sekian. Berarti ada kakeknya, gitu loh. Kalau itu arti sebenarnya, ada bapaknya, ada anaknya, masa nggak ada kakeknya? Nah, kan gitu. Harus dicari itu Rosemary kakeknya, cari dulu kakeknya. Ada moyangnya Bang. Ada moyangnya Bang. Ada Nabi. pamannya, ada iparnya, ada. Ya. Karena ada bapaknya. Itu Bang. arti literal. Masa ada bapaknya nggak ada kakeknya? Gitu loh. Betul Bang, betul. Iya, Betul kan ya? kita kan harus logika juga kan? Kita kan harus logika juga. Masa ada bapaknya, ada anaknya, nggak ada kakeknya? Harus ada. Jadi makanya aku bilang itu metafor, tapi kalian paksakan ada bapaknya. Anda Bang yang salah Cari kakeknya. mengartikan. Cari Bicara Bapak itu tetangganya, bicara mungkin ada juga sumber, tetangganya itu. ya. Makanya Gitu loh. Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapakmu kepada bangsa Israel. Bukan bilang gini kan Kak, iblislah yang menjadi kakekmu, nggak bilang gitu tuh Tuhan Yesus. Jadi memang bos dia timbul. Harga